Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Syaukani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada pasal yang baru, yaitu tentang kaifiyatul ghusl, tata cara mandi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wal ghuslul wajibu, dan mandi yang wajib huwa ayyufidul ma'a ala jami'i badanihi. Mandi yang wajib adalah meratakan air atau menyiramkan air ke seluruh badan. Hendaklah seorang menyiramkan air ke seluruh badannya. Au yang ghamisa fihi, atau masuk ke dalam air sampai merata ke seluruh badan airnya. Ma'al madmadati wal istinsyaqi, disertai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq. Waddalki lima yumkinu dalkuhu, dan menggosok apa yang mungkin digosok. Wala yakunu syar'iyyan illa bin niyati li raf'i mujibihi, dan tidak dianggap mandi itu syar'i kecuali dengan niat untuk mengangkat yang mewajibkan mandi. Ini dengan niat mandi janabah. Wa nudiba taqdimu ghusli a'dha'il wudu, dan disunnahkan untuk mendahulukan mencuci anggota-anggota wudu, illa al-qadamain, kecuali dua kaki, summa tayamun, kemudian juga disunahkan untuk tayamun, memulai dari yang kanan. Baik, inilah matan Ad-Durarul Bahiyah dalam pasal kaifiyatul ghusl. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal ghuslul wajibu huwa ayyufidul ma'a ala jami'i badanihi aw yanghamisa fihi, dan mandi yang wajib itu adalah menyiramkan air ke seluruh badan atau menceburkan diri ke dalam air, ini masuk ke dalam air. Ini yang dimaksud dengan mandi, yaitu ta'mimul ma' ala jami'il badan, meratakan air ke seluruh badan. Dan ini rukun di dalam mandi. Andaikan ini sudah terpenuhi, ditambah dengan niat, selesai mandi. Kalau seorang mau mencukupkan dengan dua ini saja, niat mandi wajib, dan dia pastikan seluruh badannya sudah terkena air, selesai mandinya, dia sudah bisa melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana orang yang suci. Boleh dia melakukan salat dan yang lainnya. Tetapi kalau dia mau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menambah sunnah-sunnah, maka inilah yang lebih afdal, sehingga mendapatkan pahala ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun yang paling penting, seluruh badan terkena air, disertai dengan niat mandi wajib, selesai masalah. Jadi kalau ada orang yang awam sekali tanya, bagaimana sih mandi wajib? Jelaskan saja dua poin ini. Niat mandi wajib, yang kedua, pastikan seluruh badan terkena air, selesai mandi, sudah bisa sholat. Kalau bisa ditambahkan penjelasan kepadanya sunnah-sunnah di dalam mandi, maka itu lebih bagus. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, ma'al madmarati wal istinsyaq, disertai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq, ini menghirup air ke hidung. Dan yang benar masalah ini maksudnya bersamaan dengan wudu, kalau seorang mau berwudu dahulu. Baik, sebagaimana nanti akan kita jelaskan hadis tentang tata cara wudu, tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waddalki lima yumkinu dalkuhu, dan menggosok yang mungkin digosok, artinya yang terjangkau untuk digosok. Dan yang sahih, ini pun bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan syarat, kecuali memang dibutuhkan untuk digosok, tapi bukan kewajiban. Tujuan menggosok itu hanya sekedar memastikan air itu sampai, sehingga tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggosok kecuali kepalanya, untuk memastikan air sampai pada kulit kepala.
Ini saja tujuan dari menggosok. Baik. Wala yakunu syar'iyyan illa binniyati li raf'i mujibihi. Dan tidak menjadi syar'i, yakni tidak dianggap sebagai mandi yang syar'i kecuali dengan niat untuk mengangkat yang mewajibkan mandi, yakni dengan niat mandi janabah. Artinya, kalau seorang tidak berniat, maka mandinya tidak sah. Sebab ada perbuatan yang semisal dengan mandi yang syar'i, yaitu mandi adat. Harus disertakan dengan niat. Berbeda dengan wudu. Kalau dia tidak menta'yin niat di dalam wudu, tidak ada perbuatan yang semisal dengan wudu. Jadi harus disertai dengan niat. Inilah fungsi niat untuk tamyiz, membedakan antara ibadah dengan adat. Andai karena seorang lupa berniat, maka mandinya tidak sah. Sebab ini syarat di dalam mandi. Dan niat tidak harus diucapkan, sebagaimana sudah dimaklumi. Mengucapkan niat termasuk kebid'ahan dan kebodohan sekaligus. Kebid'ahan dari dua sisi. Yang pertama, melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan di dalam syariat. Tidak ada dalil yang melazimkan kita untuk selalu mengucapkan niat. Yang kedua, menganggap sesuatu disyariatkan padahal tidak disyariatkan di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam As-Sunnah. Dan hal itu merupakan kebodohan karena kalau diperumpamakan dalam masalah duniawi, orang akan mengatakan itu bodoh, bahkan gila. Kalau ada orang yang mau melakukan pekerjaannya, setiap dia mau melakukan, dia mengucapkan niatnya dulu. Mau makan, dia ucapkan saya berniat makan. Mau minum, saya berniat minum, baru dia minum. Mau tidur, saya berniat tidur, baru tidur. Dan seterusnya. Orang akan mengatakan ini perbuatan orang gila. Demikian yang dijelaskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Dan niat itu artinya al-qasdu, bermaksud. Jadi seorang bermaksud melakukan sesuatu, dia sudah berniat. Wa nudiba taqdimu ghusli a'dha'il wudu illa al-qadamain. Dan disunnahkan untuk mendahulukan mencuci anggota-anggota wudu kecuali dua kaki. Ya. Kalau beliau mengatakan dan disunnahkan berwudu dahulu kecuali dua kaki ditunda, mungkin lebih jelas. Dan ini juga termasuk sunnah berdasarkan hadis Maimunah, sebagaimana nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Summa tayamun. Kemudian hendaklah memulai mandi dari yang kanan dengan mencuci bagian yang kanan. Berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha di dalam As-Sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk selalu mendahulukan yang kanan pada memakai sandal, bersisir dan bersucinya dan dalam semua urusannya. Maksudnya di sini urusan yang memiliki kemuliaan. Adapun urusan-urusan dengan sesuatu yang kotor, maka sebaliknya disunnahkan dengan yang kiri. Juga terdapat riwayat dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mandinya dengan mulai menyiram pada bagian kanan, kemudian pada bagian yang kiri. Selesai dari matan Ad-Durarul Bahiyah. Sekarang kita sebutkan beberapa dalil tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang paling lengkap yang menjelaskan tentang tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya di dalam As-Sahihain. Yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang kedua dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janaba ghassala yadayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi dari janabah, beliau mencuci kedua tangannya. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian beliau menyela-nyelai dengan dua tangannya kepalanya. Hatta idza dhanna qad arwa basharatahu, sampai beliau menyangka telah menyampaikan air pada kulit kepalanya, afadha alaihi al-ma'a thalatha marratin. Lalu
beliau menyiram kepalanya 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Lalu beliau mencuci seluruh badannya. Jadi dalam hadis ini urutan mandi janabah, yang pertama mencuci 2 tangan. Yang kedua berwudu persis seperti wudu untuk salat. Persis seperti wudu untuk salat. Yang ketiga menyela-nyelai rambut kepala dengan 2 tangan, memastikan air sampai di kulit kepala. Yang ketiga, yang keempat mencuci kepala 3 kali. Yang kelima baru meratakan air ke seluruh badan. Baik. Lalu kata Aisyah, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana, kami mengambil air secara bersama-sama. Baik. Ini hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua dari Maimunah bintil Harith, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah." Aku letakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah, air wudu untuk mandi janabah. Yani air mandi janabah maksudnya. Fa'atfa bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan. Lalu beliau mengambil air dengan tangan kanan, disiramkan ke tangan kiri sebanyak 2 atau 3 kali. Tsumma ghassala farjahu. Lalu beliau mencuci kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'iti marratain aw thalathan. Lalu beliau memukulkan tangannya atau menggosokkan tangannya ke tanah atau ke dinding 2 kali atau 3 kali. Tsumma madmada wastanshaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq. Tsumma ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian beliau mencuci wajahnya dan 2 tangannya sampai ke siku. Tsumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Kemudian beliau menyiramkan air ke atas kepalanya. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau mencuci seluruh badannya, menyiramkan air ke seluruh badannya. Tsumma tanaha. Kemudian beliau pindah tempat. Fa ghassala rijlaihi. Lalu beliau mencuci 2 kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Lalu aku datang membawa sepotong kain, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkannya. Fa ja'ala yanfudul ma'a bi yadayhi. Lalu beliau mulai membersihkan air, yakni mengeluarkan air dari badan beliau dengan 2 tangannya. Baik. Inilah riwayat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Kalau disimpulkan dari 2 riwayat ini, maka ada 10 poin mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah niat. Ini walaupun tidak diambil dari hadis ini, tapi ini sudah maklum. Seluruh amalan harus disertai dengan niat. Baik. Yang kedua, mencuci 2 tangan. Ini kesimpulan dari 2 hadis yang ada. Mencuci 2 tangan. Yang ketiga, mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan. Yang keempat, cuci lagi 2 tangan untuk membersihkan kotoran-kotoran dari kemaluan. Kalau disebutkan dalam riwayat Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosokkan ke tanah atau ke dinding. Tidak ada masalah kalau kita mau pakai sabun agar lebih bersih, karena tujuannya untuk membersihkan. Ini yang keempat. Yang kelima, berwudu. Apakah berwudu secara sempurna seperti dalam hadis Aisyah, ataukah menunda, mengakhirkan mencuci kaki nanti pada bagian paling terakhir setelah mandi, seperti dalam hadis Maimunah. Tidak ada masalah, dua-duanya mau diamalkan. Kadang-kadang mengamalkan yang itu, kadang-kadang yang ini. Yang keenam, menyela-nyelahi rambut kepala untuk memastikan air sampai pada kulit kepala, khususnya orang-orang yang berambut lebat, karena dimaklumi Nabi sallallahu alaihi wasallam berambut lebat. Kemudian yang ketujuh, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Baik. Yang kedelapan, dimulai dari yang kanan. Ini dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mencuci dari bagian yang kanan, seperti sudah kita sebutkan tadi pada penjelasan matan. Kemudian yang ke-9, setelah dimulai dari yang kanan,
baru kemudian ke kiri sampai meratakan air ke seluruh badan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, kalau belum mencuci kaki pada wudhu yang pertama, maka cuci kaki dan disunahkan untuk pindah tempat kalau diperlukan. Jelaskan oleh para ulama, ini maksudnya Nabi SAW pindah tempat karena tempat yang beliau sudah gunakan untuk mandi sudah kotor. Sudah kotor sehingga beliau pindah tempat untuk mencuci kakinya. Kalau kita perlu, maka boleh kita pindah tempat. Kalau tidak juga tidak mengapa. Ini yang ke-10 yang terakhir, pindah tempat dan mencuci kaki, mencuci 2 kaki. Kalau ketika berwudu sebelumnya belum mencuci kakinya. Baik. Inilah 10 poin tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari janabah. Alhamdulillah selesai penjelasan tentang kaifiyatul ghusl. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kami beritahukan lagi sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Baik, mungkin itu yang ingin disampaikan, maka kami persilakan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya seorang ibu, Ustaz, mau tanya, kalau hari Jumat sholat Jumatnya di masjid, lalu saya mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat selesai. Yang baik sunnah apalagi, Ustaz, sambil menunggu imam sebelum sunat qabliyah. Ya. Sambil menunggu khatib yang belum datang, boleh memperbanyak sholat sunnah. Disilakan oleh para ulama dengan sholat sunnah mutlak. Ya. Seperti dalam hadis Bukhari dari Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahhar ma istata'a min tuhrin wa yudahhin min dahnihi aw yamassa min طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى." Nabi SAW, tidaklah seorang laki-laki itu mandi pada hari Jumat, lalu dia bersuci semampunya, lalu dia menggunakan minyak wangi, lalu dia keluar ke masjid tanpa memisah dua orang yang berdekatan, lalu dia sholat kutibalahu semampunya, lalu dia diam ketika imam sudah datang, maka akan diampuni dosanya yang antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Yang syahid di sini dikatakan summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat sekemampuannya. Jadi boleh salat sunnah, memperbanyak salat sunnah. Atau dengan banyak berzikir, ya. Zikir yang umum, membaca Al-Qur'anul Karim, ya, membaca surat Al-Kahfi, yang disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Baik. Adapun salat sunnah qabliyah Jumat itu tidak ada. Kalau imam datang atau khatib datang, khatib langsung salam, setelah salam dia azan, muadzin azan, setelah muadzin azan khatib langsung berkhutbah. Tidak ada lagi salat qabliyah Jumat. Baik. Demikian yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang ke masjid, beliau ucapkan salam di mimbar, lalu muadzin azan, setelah muadzin azan langsung beliau khutbah. Tidak ada salat lagi setelah itu. Salat sebelum Nabi SAW datang. Atau kalau seorang datang ketika khatib sedang khutbah, maka boleh dia salat tahiyatul masjid. Baik. Saya mau tanya, habis salat maghrib, selesai wirid, tidur sampai jam 12 malam. Lalu bangun wudu, salat sunnah wudu, setelah itu apakah masih ada qabliyah atau ba'diyah? Tolong dijawab. Iya, tidak apa-apa kita salat qabliyah dan ba'diyah. Tetapi qabliyah isya itu sebenarnya tidak ada. Yang ada ba'diyah isya. Kecuali antara
adzan dan iqamah. Setiap antara adzan dan iqamah terdapat salat sunnah. Iya. Tetapi yang afdal, jangan tidur setelah maghrib. Tunggu sampai salat isya, setelah isya baru tidur. Ini yang seharusnya. Apa tolong dibahas tentang film-film sesat yang berkedok agama, karena banyak masyarakat yang senang nonton TV film religi agama. Syukran. Ini sudah berkali-kali kita ingatkan tentang di antara kerusakan yang ada di televisi kita adalah sinetron-sinetron atau film-film yang katanya film religi, tetapi di situ mengandung berbagai macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena saya tidak pernah menonton film-film seperti ini, jadi bagusnya kalau ditanya tentang apa yang disebutkan di dalam film tersebut. Hanya saja yang sudah umum di masyarakat, ya, seperti adanya mayat penasaran, ya, hantu jeruk purut, adanya mayat penasaran, dan seterusnya. Ini tidak benar. Ini merusak akidah. Ketika cinta bersedih, demikian pula ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Padahal belum ada hubungan pernikahan antara mereka. Ya, seperti dalam film itu, ketika cinta bersedih, dan film-film yang lainnya. Ini tidak benar. Ini merusak syariat Islam. Dan katanya di situ pelakunya adalah wanita bercadar lagi, dan laki-lakinya alumni Mesir. Ini tidak benar. Ini bertentangan dengan syariat. Hubungan sebelum pernikahan. Ya. Walaupun mereka mengatakan ini pacaran Islami, tetapi yang haram itu, walaupun dikatakan Islami, tidak merubah hakikatnya. Ini jelas sesuatu yang diharamkan dalam syariat, lalu mereka tampilkan seakan-akan itulah ajaran syariat. Ini dosanya lebih besar lagi sebenarnya. Menipu kaum muslimin seakan-akan itu ajaran syariat, padahal jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Demikian pula praktik-praktik perdukunan. Kalau seorang mengalami masalah, lalu dia datang kepada dukun. Bukannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang kepada dukun. Datang kepada orang pintar yang berkedok kiai. Lalu mereka namakan itu film religi. Ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dan film-film ini juga tidak lepas dari mempertontonkan aurat wanita. Apakah semua yang tampil di film religi itu menutup auratnya? Kalau yang menutup auratnya, apakah benar-benar menutup aurat sesuai syar'i? Ya hamukallah. Atau kepalanya ditutup, lalu kemontokan tubuhnya di bawah terlihat semua. Ya. Memakai baju ketat. Seperti itu yang terjadi. Bertentangan dengan syariat. Lalu di atas namakan agama. Ini dosa besar. Baik, Allahu a'lam. Ustaz, di lingkungan saya, kalau sesudah adzan Jumat biasa melakukan salat sunnah. Bagaimana kalau yang lain melakukan salat sunnah qabla Jumat, saya melakukan salat sunnah mutlak? Karena kalau saya tidak salat sunnah mutlak, mungkin hanya saya saja yang tidak berdiri untuk salat sunnah. Apakah hal itu diperbolehkan? Kalau khatib sudah datang, maka tidak ada lagi salat sunnah mutlak. Kalau khatib sudah datang, atau sudah diazankan, tidak ada salat sunnah mutlak. Baik. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, supaya lancar bayar hutang dan wirid apa yang harus dibaca? Terima kasih, Bapak Ade Cimaragas. Disebutkan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca setiap pagi. Zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal hazn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal hazni wal hazn. Baik. Wal ajzi wal kasali wal bukhli wa dala'id dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasal wal bukhli wa dala'id dain wa qahrir rijal. Wal huzn, bukan hazn. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan yang lampau maupun yang sekarang. Itu maknanya. Al-ham, kesedihan yang lampau, al-hazan yang sekarang. Wal ajz, dan kelemahan. Wal kasal, dan kemalasan. Wal bukhli, dan sifat pelit. Wa dala'id dain, dan lilitan hutang. Wa qahrir rijal, dan tekanan orang. Baik. Di sini ada doa agar tidak dililit hutang. Ini dibaca. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku Hisnul Muslim. Ya benar ya, wal huzni. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni
wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini lafaz yang lain. Ya. Ada perbedaan sedikit. Bisa dilihat dalam kitab Hisnul Muslim. Ya. Di situ mengandung doa agar tidak dililit hutang. Baik. Kalau tidak menghafal doanya, doa saja, doa yang umum yang bisa kita pahami dengan bahasa apa saja. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita minta. Ustaz, saya mau tanya. Selesai salam dari salat fardu mengucapkan istighfar yang utama. Yang Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Tentang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar yang paling bagus. Tetapi bacaannya umum, kapan saja, tidak dikhususkan setelah salat fardu saja. Kalau mau baca setelah salat fardu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sepanjang kita tidak mengkhususkan amalan itu. Adapun yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tapi kadang-kadang kalau kita mau mengucapkan sayyidul istighfar tanpa mengkhususkan bacaan itu setelah salat fardu, tidak mengapa insyaallah taala. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Apa sebelumnya tentang jawaban pertanyaan yang kemarin? Sebutkan alasan-alasan yang ilmiah mengapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka itu juga kafir seperti mereka. Iya, itu jawaban yang benar dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, karena orang yang melakukan itu belum mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, karena hal itu merupakan pendustaan dan pengingkaran terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, karena hal itu merupakan bentuk wala, loyal kepada orang-orang kafir. Kalau mau ditambahkan yang keempat, karena ulama sudah ijma, ulama sepakat mereka itu kafir. Ya, ini jawaban yang benar dan telah diumumkan tadi. Ya, siapa yang jawab benar, walaupun tidak benar semua, artinya dia menjawab hanya sebagian sisi saja, tapi tidak apa-apa insyaallah taala. Ada hadiahnya, bisa diambil, tafadhol. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.